Halo Valia. Ngobrol dengan Mbak Wonosobo. Wong Wonosobo. Ya, sudah siap? Iya. Dan sembari menunggu kedatangan teman-teman dari komunitas motor, langsung aja ini dia siaran bersama Radio Pesona. Mas, speakernya nyalain, Mai. Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Selamat siang Pesona Inspira. Siang hari ini Valia hadir nemenin Pesona Inspira tentunya langsung dari Taman Rekreasi Kalianget di event Rock and Ride Festival 2024. Dan saat ini Valia sudah ditemani sama salah satu orang yang akan memberikan informasi yang mungkin bisa bermanfaat untuk Pesona Inspira. Ada dari Bang Wonosobo yang akan memberikan informasi seputar program dan produknya. Kita kenalan dulu, ada siapa dan dari mana aja dari dulu, Mas? Oh iya, itu saya dari Bang Wonosobo, Bang. Dan nama saya Bang Aji. Kemudian kami dari Bang Wonosobo ikut memberiakan dari Wonosobo Rock City ya. Betul, oke. Jadi partner juga ya Iya, di jadi event partner. ini ya. Iya. Oke. Besti Ya. Iya. Kalau Valia tahu kan Bang Wonosobo nih tagline-nya Bange Wonosobo. Sebenarnya ada program apa sih yang mendukung masyarakat Wonosobo, Mas? Oh iya, kali ini Bang Wonosobo ada beberapa produk yang akan kita sampaikan di acara ini, Mbak. Oke. Kebetulan yang di tahun ini ada namanya Kebiar Tamapas ya. Kebiar Tamapas. Kebiar Tamapas. Kebiar Tamapas itu nanti puncaknya di tanggal 29 Desember. Jadi buat semuanya mendengar Pesona, kalau pengen mendapatkan hadiah mobil, bukan mobile. Mobile Legend ya. Oke, mobil. Dan mobil nanti bisa tambah saldonya, buka rekeningnya Kebiar Tamapas namanya. Kita akan undi tanggal 29 Desember nanti. Itu saldo minimum buat buka berapa? Ya, saldo minimum cuma 25.000. 25.000. Khusus hari ini kalau yang mau buka di stand Bang Wonosobo bisa langsung mendapatkan hadiah tanpa diundi. Wah, enak banget ya. betul. Buka buku tabungan. Betul. Untuk membukanya hanya 25.000, Betul. dapat hadiah tanpa diundi, dan nantinya juga ada undian Betul, mobil iya. juga. Ada beberapa hadiah. Dan Oke. price-nya mobil, ada sepeda motor, ada elektronik, ada emas. Oh, nggak cuma mobil tapi Iya. banyak banget ya, Mas cuma ya. saya dan kebetulannya berlaku. Oke, kalau boleh tahu itu diundinya tuh setiap berapa kurun waktu gitu, Mas? Ini khusus tahun ini, Mbak. Jadi nanti kita undi akumulasi tabungan, kita akumulasikan. Minimal 1 juta kita akan ikutkan undian. Kalau untuk ikut yang undian mobil nanti minimal 50 juta. Oke. 50 juta 1 poin nanti kita beli. Dapatnya Oke. mana, nabung? Boleh habis Oh, ini boleh, ya. oke. Tabungan yang tadi buka 25.000 ya. Iya, Nanti yang betul. lanjutin biar teman-teman pesona. Oke. Bisa. Oke, selain Gebiar Tamapas Betul. tadi, ada program apa lagi nih, Mas? Ya, di Bang Wonosobo juga ada namanya yang lagi paling hit di Bang Wonosobo ini, Mbak. Namanya tabungan arisan Wonosobo. Tabungan arisan Wonosobo. Tabungan arisan Wonosobo dengan minimal Rp200.000 per bulan. Kita undi setiap bulan dan hadiahnya nanti kita dapat ketika mbaknya dapat hadiah arisan langsung dapat 500.000. Oh, Setelah itu gugur. oke. Iya, udah nggak ikut lagi. Dan Oke. nanti di dua tahun dan di terakhir nanti ada undian grand prize-nya berupa beberapa banyak elektronik. Oke. J. Jadi tadi kalau dapat arisannya dapat 500.000 Iya, di luar plus. dari saldo Iya, tabungannya betul. kita gitu. Iya, Jadi kalau betul. misalkan Valia punya tabungan 300.000 ditambah 500.000 jadi Betul. 800.000. Iya, betul. Oke, itu ada minimumnya juga nggak, Mas? Ya minimal pembukaan 200.000, Mbak. Oh, minimal Iya. pembukaan 200.000. Iya, Itu kalau betul. bukanya saat ini juga, apakah dapat voucher atau souvenir juga Iya, atau enggak? pasti. Pasti. Apapun tabungan yang dibuka pada hari ini kita langsung dapatkan hadiah. Oke, nah untuk saat ini mungkin orang-orang yang masih pada sibuk jalan-jalan. Betul. Kira-kira standnya tuh sampai jam berapa sih di sini, Bang Wonosobo? Kita sudah berkomitmen tidak sampai malam gitu ya. Oke, sampai jam 00 nih Iya, ya, siap ya. sampai pulang gitu Sampai ya. pulang ya. Oke, kalau gitu setelah tadi ada Bang Tamapas Kebiar Tamapas Kebiar dari Bang Tamapas, Wonosobo, iya. terus juga ada Tawon ya. Iya. Tabungan Wonosobo ada lagi nggak nih? Ada namanya deposito Budiman. Bunga diterima di depan. Oh, jadi mantap sekali nih. Di samping Bang Wonosobo itu kan banknya milik pemerintah daerah. Jadi Betul. banknya Wong Wonosobo. Jadi di sini ada program namanya deposito Budiman. Yang minimal 50 juta sampai 250 juta sampai tak terbatas. Jadinya bunganya langsung didapat di depan, Mbak. Oh,
Ketika biasanya deposito tuh bunganya di belakang. Iya, bunganya tiap bulan biasanya. Oke. Kita kasih di depan tuh. Oke. Jadi misalnya mbaknya punya uang 500 juta tuh. Jangka waktunya 1 bulan langsung diterima di depan 2 juta. Oke, mantap banget ya. Kita nggak perlu ngitung-ngitung lagi di bulan ini dapatnya segini, bulan ini dapat segini, udah langsung ketahuan di depan ya. Daripada uangnya disimpan di bawah bantal kan ya. Lebih aman di bank ya. Iya, betul. Baik, Mas Selamat Haji, terima kasih banyak Ya. untuk informasinya. Oke, siap lah. Oke, mungkin kapan-kapan kita bisa ngobrol lagi Oke, di Bang, ya. di Pesona FM tentunya ya. Kita Untuk Pesona jadwalkan ya, Mbak, Inspira, iya. Untuk Pesona Inspira yang mau datang juga bisa datang langsung ke kantornya Bang Wonosobo Betul, ya. iya. Di Jalan Ayani. Jalan Ayani. Sebenarnya kata Bang Wonosobo ada banyak sekali, ada 12 kecamatan. Semua ada kantor Bang Wonosobo, silakan datang ke kantor Bang Wonosobo terdekat, akan kita layani sebaik mungkin. Oke, terima kasih Ya. banyak Mas Bangun Oke. dari Bang Wonosobo Ya. dan Pesona Inspira. Selain ini Valia juga masih akan ngobrol-ngobrol lagi masih dari Taman Rekreasi Kaliangat, tentunya di Rock and Ride Festival 2024. Saat ini banyak sekali ya mitra dari Radio Pesona FM dan sponsor-sponsornya Rock and Ride Festival yang akan ngobrol bareng sama Valia. Tentunya kita akan bahas segala macam hal, nggak cuma produk-produk dan informasi-informasi, tapi juga hal-hal lain yang mungkin terkait dengan Taman Rekreasi Kaliangat. Dan sekarang nih, kalian mau ngobrol sama salah satu tokoh Wonosobo, bisa dibilang begitu, nggih. Ada Kepala Dinas Pariwisata dan Budaya Bapak Agus Wibowo yang sudah bersiap di sebelah Valia nih. Halo, apa kabar Pak Agus? Selamat siang Pak. Selamat siang Mbak. Valia. Ya Valia, ini dari tadi udah ngeliatin Pak Agus nih ya, kayaknya udah all out banget. Bahkan tadi lagi mau riding aja udah bersiap di depan barisan. Iya. Ini kalau Pak Agus sendiri melihat event ini gimana Pak? Ya jadi Kaliangat ini kan sebetulnya salah satu tempat destinasi wisata ya. Maka event-event ini membantu kita dalam rangka untuk menggerakkan wisatawan datang ke sini. Apalagi kan wisata ini memiliki beberapa daya tarik. Yang terbaru baru 1 minggu kita buka itu adalah wahana ombak banyu. Wahana ombak banyu. Kalau orang lihat sebetulnya ya seperti ombak tsunami. Wes. Memang kami tidak mau menamakan tsunami karena tsunami itu kan konotasinya Negatif, serem gitu ya. Oke. Jadi anak-anak atau keluarga bisa mengajak keluarga jalan ke sini. Di luar itu juga ada wisata air panas selam. Betul. Belerang, kandungan sulfurnya bagus, untuk perawatan kulit itu juga bagus. Bahkan banyak yang melakukan terapi kesehatan. Bagus untuk kesehatan. Ada yang saraf kejepit, ada yang stroke, itu pada rutin. Oke. Melakukan apa ya? Mereka untuk kebugaran. Oke. Dan kaitannya juga sama Rock and Ride Festival ini kan sampai malam ya Pak. Apakah nantinya kemungkinan Taman Rekreasi Kaliangat untuk wahana-wahana renangnya nih bisa dibuka sampai malam juga atau enggak? Kita sedang melakukan kajian untuk buka sampai malam. Tapi memang keterbatasan kita itu banyak. Yang pertama jumlah tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja yang kita miliki itu Kaliangat ini sangat minim. Jadi teman-teman itu jumlahnya hanya 9 orang, 3 administrasi, 6 lapangan. Sementara yang kita kelola itu 6 hektar. Iya, luas banget ya Pak ya. Dia sudah masuk dari jam setengah 7 sudah mulai persiapan sampai jam 4 itu pun nanti penutupan masih benar-benar dan sebagainya, maka baru pulang. Nah kalau kemudian kita nambah jam layanan, tentunya kan ada undang-undang tenaga kerjaan yang harus kita patuhi bahwa orang kerja itu juga memiliki batasan maksimal jam kerja. Satu hari itu kan 8 jam, 1 jam istirahat. Betul. Ini kita sedang usulin ke BKD karena untuk pengadaan
personil itu kan kita nggak bisa seperti swasta ngangkat sendiri gitu, nggak bisa. Semua harus ada ini bagiannya sendiri, yaitu bagian kepegawaian daerah. Oke, artinya juga ketika mau memberikan layanan sampai malam, kita juga harus mempertimbangkan ya pelayanannya juga ya, SDM-nya, biar nggak mengecewakan gitu kan. Terakhir, pertanyaan terakhir nih Pak, festival ini nih Pak kan mengajak banyak komunitas nih. Apakah nantinya akan jadi festival rutin juga yang akan diselenggarakan di Taman Rekreasi Kalianget Pak? Kita berharap demikian. Apalagi kan kita masih banyak space-space yang di dalam itu yang bisa dimanfaatkan hutan kota. Misalkan hutan kota, ada juga stadion atau lapangan terbuka, itu bisa untuk konser-konser, dan juga ada arboretum, itu menyatu dengan lingkungan sini. Tidak hanya komunitas ini, 2 minggu lalu komunitas Kijang juga di sini. Komunitas Kijang Wonosobo undang secara nasional, ini full. Nanti mungkin hari ini komunitas Redeng, mungkin besok komunitas apa dan sebagainya. Jadi ini sudah dilengkapi amenitas, ada pusat kuliner, ada pusat oleh-oleh, juga ada teman-teman difabel di depan situ. Yang memberikan layanan selain produk-produk mereka, juga ada pijat. Ada pijatnya juga. Tapi dari teman-teman difabel ya. Jadi dari teman-teman yang tunanetra itu. Jadi untuk para pengunjung yang kelelahan bisa juga ya menggunakan jasa pijatnya di Difabel Mart gitu ya Pak. Dan kita juga saksikan depan kita itu kan hari ini juga berbagi ya lokasinya, karena setiap hari libur, terutama ya libur Sabtu Minggu weekend begini itu kan kapasitas kawasan ini dipakai juga untuk transit bis besar gitu ya. Nah, untuk mereka pun juga kita fasilitasi untuk ruang itu, ada kasur, ada kamar, dan itu free semua untuk para buru-buru itu. Oke, jadi ada restroomnya juga untuk para pengunjung atau driver bus yang mau singgah di sini gitu ya Pak. Dan saya yakin ternyata ketika kami sering ketemu dengan masyarakat Wonosobo sendiri, itu banyak yang belum tahu perubahan Kalianget selama ya dalam 1-2 tahun terakhir ini. Apa kiranya masih tempo lama begitu. Ya dulu gitu ya, fasilitasnya belum lengkap. Sekarang padahal udah lengkap banget. Oke, jadi satu yang saya tawarkan juga untuk masyarakat Wonosobo, di sini juga ada beberapa wahana-wahana untuk sport tourism. Jadi kalau pagi dan sore itu ramai loh anak-anak muda itu, ada jogging, lari, karena jogging tracknya ada. Oh, jadi sekarang mau jogging nggak harus kali-kali di sini juga bisa. Oke, baik. Ini informasi baru dan menarik untuk Pesona Inspira. Terima kasih banyak Pak Agus atas kesediaannya untuk ngobrol-ngobrol. Nanti lain waktu kita ngobrol-ngobrol lagi. Oke. Sukses selalu untuk Pesona. Oke, siap. Amin ya rabbal alamin. Baik, Pesona Inspira, sekarang Valia juga akan ngobrol-ngobrol lagi bersama banyak pihak yang terlibat dalam event kali ini, yakni Rock and Ride Festival. Tentunya Valia ngobrol sekarang atau talk saat ini juga masih disiarkan langsung dari Taman Rekreasi Kalianget Wonosobo. Dan saat ini sudah ada tokoh lain yang akan Valia ajak talk show nih. Ada Ketua Dewan Kesenian Daerah Bapak Eka Gunadi. Halo, selamat siang Pak Eka, apa kabarnya nih? Baik ya, oke. Pak Eka, kayaknya dari tadi kan kita sudah melepas tadi ridingnya ya Pak, seru banget. Ini nih kegiatan ini tujuannya tuh apa sih Pak? Yang kaitannya tuh bisa satu tujuan sama Dewan Kesenian Daerah, kira-kira sudut pandangnya Pak Eka gimana Pak? Terima kasih Mbak atas waktu. Jadi dalam kacamata saya, Rock and Ride dan juga penanaman pohon ini salah satu usaha yang kolaboratif dan sangat-sangat kekinian gitu. Karena di DKD itu juga musik salah satu kesenian yang Wonosobo itu muncul anak-anak komunitas ini supaya juga secara tangible yaitu bisa terkumpulkan dalam satu langkah yang sama. Ini luar biasa sekali Rock and Ride Festival. Okay. Jadi sangat lekat sekali kalau banyak dalam
Dewan Kesenian Daerah sangat berterima kasih sekali karena tidak cuma fisiknya yang dibangun, cuma juga jiwanya yang dibangun. Karena dulu Wonosobo itu pernah terkenal menjadi melahirkan banyak rocker-rocker di era-era tahun 90-an sampai 2000-an ini. Oke. Ya, jadi ini mungkin menggeliatnya, bukan menggeliatnya lagi ya, wadah-wadah ruang panggung seperti ini yang sangat diperlukan untuk membuat Wonosobo Wonosobo. Jadi tidak lepas dari Wonosobo The Soul of Java itu bentuknya kayak gimana dalam bentuk kekiniannya. Oke, jadi event ini diharapkan bisa memantik jiwa-jiwa seni para penyanyi rock Wonosobo biar bisa lahir lagi jadi penyanyi rock nasional seperti tahun 90-an gitu nih Pak ya. Iya, salah satunya. Dan juga sebenarnya kita wadah-wadah seperti ini yang perlu diperbanyak karena ruang-ruang seni untuk memanifestasikan ini Wonosobo punya karakter loh gitu ya. Iya betul. Karakter rocker Wonosobo ini seperti apa? Dan ini kan kalau banyak panggung-panggung ruang seperti ini bisa membuat garis tebal gitu ya. Semakin menebalkan ini loh bentuk Wonosobonya seperti ini. Identitas khas dari kesenian Wonosobo ya, selain kesenian tradisionalnya gitu. Oke. Kalau dari Dewan Kesenian Daerah sebelumnya kan mungkin banyak sekali apa event-event kesenian selain dari Rock and Ride Festival saat ini. Kira-kira kalau event yang saat ini nih udah cukup merangkul banyak pihak atau belum kalau menurut Pak Eka? Semua Pak ya, karena seni itu kan kebutuhan yang juga pengeluarannya bukan yang primer, tapi sebenarnya kebutuhannya itu kebutuhan yang primer. Cuma kalau dari fisiknya itu kan mesti pertama orang kebutuhan dasar gitu. Jadi sebenarnya melihat keadaan ekonomi saat ini juga ini sangat luar biasa dengan kondisi yang penuh. Kalau saya bilang sebenarnya tidak perlu keterbatasan, cuma penuh dengan kebutuhan primer yang lebih didahulukan dulu. Itu ruang seperti ini pemerintah dan juga teman-teman komunitas mengadakan acara ini sangat-sangat luar biasa dan sudah cukup lah, tapi perlu kita tingkatkan lagi. Terutama tadi Pak dari Dinas Pariwisata, dari Kominfo, salah satu kolaborasi yang sangat luar biasa ini. Apalagi dengan DKD yang memerlukan kerjasama banyak pihak sehingga ukuran itu seni ini kan tidak bisa dinilai. Betul. Sebenarnya ukurannya itu apa itu. Betul. Cuma sebenarnya nantinya kalau Wonosobo semakin berbudi pekerti dan juga mempunyai karakter, itulah salah satu manifestasi dari ukuran dari perkembangan seni di Wonosobo. Oke, terakhir harapannya untuk Wonosobo Rock City dan festival ini ada nggak Pak? Ada pesan khusus mungkin untuk para pecinta rock atau komunitas Wonosobo Rock City? Wonosobo yang berkarakter dan berbudi pekerti yang luhur, sehingga itu adalah syarat utama kita bisa membangun Wonosobo bersama-sama, menyongsong masa depan dan menghadapi dunia yang penuh perubahan. Hanya orang-orang dan manusia-manusia yang berkarakter dan mempunyai budi pekerti yang luhur yang bisa menyongsong masa depan lebih baik. Oke, keren Pak Eka. Terima kasih banyak Pak Eka. Nanti lain waktu kita ngobrol-ngobrol lagi ya Pak Eka. Oke, terima kasih banyak Pak Eka Gunandi selaku Ketua Dewan Kesenian Daerah. Dan Pesona Inspira sekarang Valia masih di area Taman Rekreasi Kalianget dalam acara Rock and Ride Festival 2024 dan acara ini akan terus diadakan sampai nanti malam pukul 11 malam. Jadi Pesona Inspira yang mau datang silahkan datang aja langsung ya karena di sini gratis
juga ada HTM-nya. Bahkan kita juga ada bazar. Jadi yang mau jajan-jajan bisa nih di event ini. Ngomongin soal jajan juga, di sini tuh ada stand dari Jarpuk atau Jaringan Perempuan Usaha Kecil yang sudah menyediakan banyak sekali macam jajanan. Dan sekarang juga di sebelah Valia ada perwakilan dari Jarpuk, ada Bu Nina. Halo, selamat siang Bu Nina. Selamat siang. Selamat siang. Ibu malu-malu ya Bu ya. Nah Bapak Ibu, ini sekalian kita mempromosikan Jarpuk. Jarpuk ini sebenarnya apa sih Bu? Mungkin bisa diceritakan untuk pesona Inspira yang belum tahu banget tentang Jarpuk. Jarpuk itu adalah jaringan perempuan usaha kecil. Kami biasa menyebutnya atau kita dikasih nama Jarpuk Gayeng Wonosobo. Oke. Jadi Jarpuk Gayeng Wonosobo ini berisi UMKM perempuan, khusus perempuan. Iya. Kami binaan dari Mas DPKB PPD Kabupaten Wonosobo. Jadi sudah ada 15 Jarpuk yang ada di kecamatan. Jadi dari 15 kecamatan sudah ada 15. Oke. Rata-rata UMKM yang di Jarpuk itu jenisnya makanan atau ada souvenir juga atau gimana? Kebanyakan adalah makanan. Makanan lagi masuk di dalamnya ada karika juga. Oke. Terus ada juga ada batik juga. Ada batik juga. Juga ke kami bergabung dengan kami. Oke. Kemudian ada plaster ekoprintnya juga. Oh. Yeah. Kemudian craftnya ada lagi, ada yang bikin tas. Iya. Ada juga barang. Nah untuk event sekarang nih, kira-kira apa aja yang dijual? Siapa tahu kan pesona Inspira yang dengerin penasaran ya. Wah ternyata ada ini, aku mau datang mau beli gitu Bu. Ada apa aja Bu yang dijual di stand sekarang? Kalau hari ini kami hanya membawa beberapa cemilan jajanan basah. Kayak apa aja tuh? Jajanan basah itu ada sosis Solo. Sosis Solo. Ya, ada lapis, ada bolen. Kalau yang khas Wonosobo kita tidak membawa karena biasanya kalau event-event yang kami ikuti itu biasanya kita ini pesertanya itu dari mana ya? Kalau ini hari ini kan kebanyakan dari Wonosobo nggih. Jadi kami tidak membawa untuk yang makanan khas Wonosobo. Jadi ya kalau minuman kita ada teh tarik, ada green tea juga. Yang pengen panas nih cuacanya, pengen seger-seger, di stand kami ada teh tarik dan green tea. Oke, itu stand dari harga berapa Bu yang dijual sekarang? Kalau jajanan basah itu dari 1.500. Dari 1.500. Terus kalau teh tariknya ada 7.000. 7.000. Yang makanan cemilan kemasan itu ada tadi ada ceriping, ada keripik dan sebagainya itu kisarannya sekitar 15 sampai 20. Oke, artinya pesona Inspira kalau main ke sini cuma punya uang 2.000 masih bisa jajan ya. Bisa langsung aja ke tendanya Jarpuk ada yang ya. pengen makan nasi juga kami menyediakan soto. Oh, ada ada rebong juga, ada sotonya juga. Ini kira-kira nih ya, kalau misalnya ada pesona Inspira yang pengen pesen kayak gitu, bisa nggak sih pesen delivery atau by phone? Ada nomor yang bisa dihubungi atau enggak Bu? Kita punya catering Boleh. Kita punya catering kalau yang kagungan Kersomantu atau mungkin Jonathan itu bisa menghubungi cateringnya Jarpuk. Oke. Kalau untuk yang makanan cemilan kita banyak sekali nggih, maksudnya karena ada yang kita punya pasarnya Jarpuk, ada di FGD Jarpuk itu ada yang setiap kali pasti jualan itu ready gitu. Sistemnya juga ada yang online juga seperti itu. Jadi kalau secara khusus sih tidak ada nomor yang ini ya, karena semua itu sudah berlabel, sudah berizin, sebagai halal PIRT, kita alhamdulillah juga sudah semua. Jadi monggo para yang sakit bisa, kalau untuk hari-hari biasa ada di kantin Ajina 2 kantin Rang. Oke. Itu juga ada produk-produk dari teman-teman Jarpuk itu ada di semua. Oke, terima kasih banyak Bu Dina nih informasinya ya. Jadi bikin orang-orang pengen datang buat jajan sampai malam ya Bu ya. Insya Allah sampai malam. Oke, Terima kasih sekali kami sudah diberi fasilitas stand di sini
untuk bisa promosi hasil produk dari teman-teman Jarbuk. Juga terima kasih kepada WRC dan Kominfo yang sudah memfasilitasi kami, ada Ayu Promo untuk mempromosikan produk kami di Ayu Promo. Oke, sama-sama Ibu, semoga laris manis, Amin. semuanya Jarbuk makin berkembang Amin. dan semua anggotanya makin sejahtera. Amin. Amin. Terima kasih. Sampai ketemu lagi ya Bu Nina ya. Pesona Inspira. Sekarang Valia masih bersiaran dari Taman Rekreasi Kaliangat, di mana tadi yang pada ridingnya udah mulai satu persatu datang lagi. Tapi sebelum kita nanti akan beralih lagi ke relay dari acaranya di videonya Wonosobo Rock and City, sekarang Valia masih mau talk show dulu. Dan sekarang Valia talk show-nya bareng sama salah satu pihak yang sudah mensponsori Rock and Ride Festival hari ini. Ada dari Musik Sekitar dengan Mas Faik. Selamat siang Mas Faik. Siang, Mbak. Oke Mas Faik, ini nih gimana nih bisa ceritanya akhirnya mau mensponsori event ini? Kira-kira awalnya tuh gimana ceritanya? Sorry, kita bukan sponsor ya, kita Oke. kolaborator. Kolaborator, baik, kolaborator gimana? Jadi Musik Sekitar adalah satu wadah pada yang di Wonosobo, itu untuk pendokumentasian dan pengarsipan musik di Wonosobo gitu. Kita bisa bantu secara audio visualnya gitu. Dan beberapa musik kita juga bisa bantu untuk bikin-bikin event musik gitu. Tidak sekedar hanya konser atau pertunjukan gitu, tapi kita juga pengarsipan. Oke. Kita Bikin bantu. video musik juga, video klip? Pernah kita bikin video musik kita sama Enemy Dawn, judulnya Puisi Pekerja Keras itu. Kita kolaborasi sama salah satu band di Wonosobo, namanya Enemy Dawn, kita bikin video klip itu. Oke. Itu terus beberapa kita bikin live season pendokumentasian juga. Banyak grup band Wonosobo yang kita ajak bareng gitu. Karena menurut kami juga pengasuhan di Wonosobo masih menurut kami masih butuh terobosan-terobosan baru gitu. Oke. Ini karena Musik Sekitarnya seringkali ya berkolaborasi dengan WRC, bahkan beberapa bulan lalu kita juga berkolaborasi di The Garage Show. Ada Pesona juga di situ. Ini memang tujuannya memang mau merangkul banyak penyanyi, banyak komunitas, atau gimana Mas? Awalnya didirikan Musik Sekitar. Sebenarnya awalnya kita kita takjub dengan potensi musisi di Wonosobo gitu. Tapi menurut hemat kami masih banyak tantangan atau promo yang harus dilakukan. Nah, kami juga tergerak karena kami juga bergerak di audio visual. Makanya dengan sebisa kita itu kita bisa bantu secara pengarsipannya gitu. Bisa lewat video maupun recording gitu. Oke, baik. Kalau gini Mas, misalkan ada orang yang ternyata aku punya bakat nyanyi, aku sering bikin di YouTubeku sendiri, tapi aku pengen bikin video musik juga kayak Enemy Dawn bareng sama Musik Sekitar. Itu kira-kira caranya gimana Mas? Misalkan ada orang yang pengen berkolaborasi sama Musik Sekitar. Yang pertama dan wajib itu adalah karyanya sendiri gitu. Oke, nggak boleh plagiarisme. Harapan kami karena kami juga kepingin copywritingnya juga bagus. Nah itu kita yang pertama karyanya sendiri gitu. Ya, tapi kalau misalnya harus cover, harus apapun juga kita masih bisa. Tapi kita lebih utama kalau itu adalah karyanya mereka sendiri. Oke, baik. Jadi habis itu kita ngobrol ya. Terus sedikit ada kurasi lah, maksudnya kita akan timbang apakah ini sudah layak atau belum. Baik. Nanti kalau misalnya masih belum ya kita akan diskusi lagi, kita kasih motivasi dan lain-lain sehingga
supaya karyanya bisa lebih bagus lagi gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak ya Mas Faik ya. Siap. Semoga nantinya makin banyak lagi hal-hal yang bisa dikolaborasikan, termasuk juga dengan Radio Pesona. Mungkin kapan-kapan bisa kita talk show bareng di ruang siaran langsung. Siap, Oke. siap. Yang penting tetap berkarya, karena kami yakin Tuhan bersama orang-orang yang kreatif. Gitu. Wes, mantap. Tuhan bersama orang-orang yang kreatif. Oke, terima kasih banyak untuk Mas Faik yang sudah ngobrol-ngobrol bareng sama Valia. Dan sekarang Valia masih mau nemenin Pesona Inspira. Semuanya masih dari Taman Rekreasi Kaliangat. Dan saat ini Valia akan ngobrol bareng Pak Widodo, Paguyuban Sibi Wonosobo. Dari perwakilan dari Paguyuban Sibi Wonosobo yang tadi ikut riding bareng deh. Monggo bisa dipakai dulu Pak headset sama mic-nya, karena Valia pengen ngobrolin soal komunitasnya nih. Kayak seru banget, identitas jaketnya unik, banyak ininya ya Pak, banyak identitasnya. Ini Paguyuban Sibi Wonosobo didirikan sejak kapan nih Pak? Dirikan itu pada tahun ini Oh, mengikuti 5 klub. Iya. ada satu TV Nggih. Honda Klasik Wonosobo, Nggih. kedua dari City Dieng, ketiga City Angker itu dari Kertas, 4 City KW itu dari Kepil, Iya. dan satunya City Busel itu dari Matasintar. Oke, jadi dari beberapa daerah di Wonosobo gitu. Kalau yang pada gabung itu rata-rata usia berapa sih Pak? Kalau kayak Valia masih muda, cantik, kunyit gini bisa gabung nggak? Boleh nggak? Welcome. Welcome banget ya. Oke. Nah rata-rata ini pesertanya atau membernya itu usia berapa Pak? Rata-rata itu di atas 17 ya. Di atas 17 Tapi tahun. masih ada juga yang masih sekolah sekolah. Tapi kan kalau misalnya mesin, kalau pas waktu acara touring itu Bonceng. jadi bonceng. Bonceng, iya, karena harus punya SIM dulu ya Pak. Kira-kira kalau mau gabung di paguyubannya, apakah ada tes khusus atau diwawancarai dulu atau daftar dulu kayak gitu apa enggak? Kalau tes khusus itu nggak ada, cuma apa itu namanya, solid sama klub. Oke, harus solid sama klub ya. Iya. Oke. Kalau cuma daftar baru beberapa hari udah ganti haluan lagi itu percuma. Bener ya, harus setia gitu nih Pak. Iya. Baik, tadi udah keliling juga, udah riding bareng, gimana perasaannya Pak? Seneng bisa ikutan event ini? Ada harapan khusus nggak? Harapannya kalau suatu saat ada acara lagi itu yang di depan pakai mobil polisi atau apa, jadinya enggak merawat. Oh oke, itu bisa jadi masukan ya kalau misalnya mau menyelenggarakan event serupa di kemudian hari. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Widodo dari Paguyuban Sibi Wonosobo. Semoga paguyubannya makin berkembang, makin maju, dan membernya juga makin banyak. Oke, baik. Pesona Inspira sekarang saat ini Valia masih bersiaran langsung dari Taman Rekreasi Kaliangat Wonosobo, dan Valia akan terus ngajakin ngobrol banyak pihak yang ikut serta dalam event Rock and Ride Festival 2024. Dan sekarang nih ada komunitas lain yang udah bersiap ngobrol bareng sama Valia. Ada dari Brotherhoods, ada Pak Oni. Selamat siang Pak Oni. Selamat siang, Mbak. Aduh, menarik banget ya, pakai apa nih namanya Pak? Belangkon, udeng. Emang ciri khasnya Pak Oni atau ciri khasnya Brotherhood nih? Ciri khas saya, Mbak. Ciri khas Pak Oni. saya. Oke. Jadi kalau Valia kesusahan mencari Pak Oni, Valia nyarinya bagian apa saja? Kepalanya ada udengnya Ada apa enggak? udeng. Oke. Pak mungkin bisa sedikit mengenalin tentang Brotherhood. Ini komunitas seperti apa sih, Pak? Brotherhood ini komunitas biker, Mbak. Biker itu jadi kalau biker itu beda dengan komunitas motor. Kalau komunitas motor itu motornya satu jenis, Oke. seperti Vespa, custom, Civic. Tapi kalau Brotherhood lebih ke majemuk, Oh, aneka macam-macam. macam motor. Mm-mm. Tetapi ada syarat khususnya, yaitu manakala yang mau minta bergabung minimal usianya 40 tahun. Minimal bukan? Minimal 40 Berarti tahun. Valia belum bisa ikutan dong. Di bonceng. Ngecek, oke. Jadi Oke. Brotherhood ini nasional, Mbak. Oh, nasional. Oke. Hampir di semua provinsi ada. Kemudian
kepengurusannya juga dari tingkat nasional sampai ke kabupaten. Berarti ada kegiatan rutinnya dong, Pak? Betul, ada rakornas, ada kopsan. Kopsan itu kopi santai, tetapi tempatnya berpindah-pindah. Oke, artinya berarti ada pengelolaan yang benar-benar dikelola ya, karena dari tingkat nasional gitu ya. Oke. Pengurus nasional juga ada barang dari Badrut Wonosobo sendiri yang masuk ke jajaran pengurus nasional itu ada 3 orang. Oke. Kebetulan beliau sekarang lagi reading, sehingga belum bisa membersamai kita di sini. Oke. Kalau gabung ke Brotherhood itu keuntungannya apa, Pak? Keuntungannya kita jelas karena nasional ya. Manakala kita ada kesulitan di kota-kota lain, itu sesama member nanti kita share di grup pasti akan ditolong. Oke. Karena di atas usia 40 itu kebanyakan sudah mapan. Betul. Secara ekonomi sehingga humanisme kemanusiaannya itu tinggi sekali. Oke. Termasuk juga mungkin misalkan membernya itu ada kebutuhan spare part yang tidak bisa ditemukan di sini, jadi bisa dapat informasi dari member dari provinsi lain atau daerah lain gitu nih. Tidak menutup kemungkinan anggota Brotherhood juga ikut di komunitas lain. Oke. Karena motornya kan beda-beda. Oke, betul. Ada yang motornya X misalkan dia ikut di klub X, motornya B ikut di klub B. Oke. Tetapi dia juga bergabung di Brotherhood. Oke, baik. Terakhir ini kaitannya sama Wonosobo Rock City dan Rock and Ride Festival. Ada harapan khusus nggak, Pak, untuk event kali ini, atau mungkin berharap pengennya ini jadi event tahunan mungkin? Terima kasih, kami dari Brotherhood mengapresiasi adanya event ini. Kebetulan tahun kemarin kita juga dilibatkan di halaman Nabipura itu, dan alhamdulillah pada hari ini kita juga dilibatkan, sungguh luar biasa. Dari panitia menggandeng aneka teman-teman komunitas sehingga terkesan semarak mereka. Ke depan harapannya jangan hanya komunitas motor atau biker, tapi lebih luas lagi. Oh, semuanya? Ya, semuanya, karena komunitas sepeda juga mungkin, ya, skateboard, atau goes. mungkin komunitas-komunitas yang lain seperti yang bergerak di bidang sosial. Oke. Pasti akan lebih tahunnya lebih meriah lagi. Oke. Ini ngomong-ngomong, Brotherhood bakal ready di sini sampai malam atau hanya sampai jam berapa, Pak? Kita sampai malam karena ada teman-teman dari luar kota yang hadir. Oke, dari luar kota. Dari mana aja, Pak? Mungkin Dari bisa Temanggung yang sudah hadir. Nanti tadi di grup juga Purworejo siap merapat, Banjarnegara siap merapat. Iya. Dari beberapa teman di daerah barat seperti Pemalang juga. Wow. Jauh ya, Pak, ya, dari Pemalang ready mau ke sini. Bahkan ada teman satu dari Depok, Jawa Barat. Wih, keren banget ya. Mau jadi kawasan. Oh, solidaritasnya tinggi ya, Pak ya. Tapi selama bergabung itu ada kayak biaya anggota kayak gitu-gitu nggak? Tidak ada. Nggak ada ya, free ya. Yang kewajiban adalah member harus pakai jersey Brotherhood. Oh, harus pakai Dan jersey. itu dikelola oleh organisasi, tidak boleh bikin sendiri. Oke. Karena ada income untuk organisasi, disisihkan untuk kas. Oke, jadi insya Allah karena dikelola sama organisasi nggak ada konflik. Tidak ada iuran bulanan atau tahunan. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Oni atas informasinya tentang Brotherhood. Amin. Kawan-kawan kita ngobrol lagi. Siap. Oke, baik. Pesona Inspira. Sekarang Valia masih akan ngobrol lagi sama komunitas-komunitas lain yang sudah berkolaborasi dengan event kali ini. Saat ini Valia sudah berdampingan bersama komunitas Ikatan Vespa Wonosobo atau IVW. Betul. Iya, ada Pak Budi nggih. Selamat siang Pak Budi. Selamat siang, selamat berhari. Iya, kayak happy banget ya tadi ikutan riding Pak. Iya, saya cuma sampai ke Semaduk. Oke. Yang lain. Oke, baik. Mungkin bisa diceritain sedikit itu IVW kayak gimana? Mungkin karena ada kata Vespa-nya ya, tahunya ini pasti Vespa. Tapi bener nggak semua ininya Vespa, semua membernya? Alhamdulillah sampai hari ini membernya Vespa. Kita punya Ikatan Vespa Wonosobo. Ikatan Vespa Wonosobo. Ikatan Vespa Wonosobo, dan alhamdulillah sampai hari ini alhamdulillahnya induknya cuma satu, Ikatan Vespa Wonosobo. Kita punya banyak chapter yang di setiap kecamatan ada chapter, tapi induknya satu. Oke, berarti Ikatan Vespa Wonosobo se-Kabupaten Wonosobo, tapi chapternya atau anak komunitasnya banyak ya di setiap kecamatan.
Sampai saat ini sudah ada sekitar berapa member Pak untuk Kalau IVW? membernya yang aktif itu sekitar 200 lebih, tapi kalau untuk pastinya nggak ada. Oke, sekitar 200. Karena ada anak-anak muda yang keluar masuk. Oke, baik. Kalau IVW sendiri punya visi misi khusus nggak sih Mas, atau tujuan khusus kenapa akhirnya si IVW ini dibangun? Ada visi misi tertentu yang ingin dicapai atau enggak? Kalau kita punya awalnya kita cuma kumpul, tapi awal kita punya slogan itu satu. Kita punya slogan awal itu awali dengan indah. Awali dengan indah. Oke. Jujur awalnya terus bergerak. Oke. Sekarang kita punya slogan baru. Ya udah berapa tahun lalu selalu ada untuk bersaudara. Selalu ada untuk bersaudara. Awali dengan indah dan sekarang selalu ada untuk bersaudara. Keren. Artinya merangkul ya untuk tetap silaturahminya terjalin gitu. Tujuannya silaturahmi. Baik, ini kayaknya teman-teman dari IVW juga sudah pada kembali nggih Pak. Terima kasih banyak untuk informasinya terkait Ikatan Vespa Wonosobo. Semoga kapan-kapan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi nggih Pak. Oke, semangat terus, kita akan terus ketemu ya Pak sampai nanti malam ya. Masih ready di sini ya. Iya. Selalu ada itu. Oke. Baik, terima kasih. Dan sekarang ada lagi yang akan Valia ajakin ngobrol. Saat ini Valia mau ngobrol langsung sama komunitas utamanya dari festival ini digelar nih. Ada dari WRC Wonosobo Rock City. Yes, ada Om Yosi. Halo, selamat siang Om Yosi. Oke, ini belum di on nih Om. Oke, iya. Selamat siang Om Yosi. Selamat siang. Selamat siang. Ini dari tadi udah keren aja nih pakai kacamata hitam. Ya. Panas. Biar kasih lo ya Om ya. Biar kasih lo ya. Oke, ini WRC kan udah sering banget ngadain event ya. Dan hari ini eventnya kan sampai malam juga. Menurut Om Yosi ini event yang terbesarnya tuh hari ini atau udah pernah lagi lebih besar dari hari ini Om? Sudah. Oh udah pernah. Berarti ini bukan satu-satunya yang terbesar gitu ya? Bukan. Ada yang selalu besar. Oh, selalu besar. Jadi nggak ada yang paling besar, tapi selalu besar. Oke, baik. Kalau Wonosobo Rock City ini sendiri awalnya didirikan tuh gimana sih? Mungkin bisa diceritain sedikit Om. Ya karena mungkin karena kita ingin mengumpulkan orang-orang atau band-band yang nuansanya rock. Itu maka Rock City yang tadinya itu Wonosobo Rock Community. Oh, tadinya Wonosobo Rock Community. Kenapa akhirnya dirubah ke jadi City Om? Supaya lebih bisa diterima oleh semua kalangan rocker di Wonosobo. Oh, oke. Berarti lagu rock atau genre rock itu sebenarnya banyak lagi jenisnya gitu ya. Makanya akhirnya bukan community dirubah jadi City itu biar bisa merangkul semua genre rock. Dari Wonosobo City. Oke. Seluruh Wonosobo dan seluruh genre rock gitu. Kalau visi misinya WRC sendiri ada nggak sih Om yang ingin dicapai sampai akhirnya nih komunitasnya segini besarnya? Visi misinya deh. Oh ini cari contekan dulu ya. Contekan dulu ya. Agak lupa visi misi lah. Ada visi misi khusus nggak sih WRC? Oh mungkin mengerokkan masyarakat Wonosobo. Mengerokkan masyarakat Wonosobo. Masyarakat Wonosobo harus rock. Harus ngerok. Tapi nggak harus pakai rock semua ya. Oke. Artinya harus punya jiwa yang muda, berenergi gitu ya. Karena rock itu kan harus dinyanyikan dengan energi penuh gitu. Oke. Untuk hari ini nih kira-kira WRC ini bakal ngapain aja Om? WRC sendiri jelas kalau WRC sendiri kan pasti ngerok ya. Tapi kita di sini ada apa itu ya? Motor. Kita nampilkan dari beberapa komunitas motor. Kemudian nanti ada juga jalan di catwalk. Oh oke. Fashion show kontes ya. Oke. Tapi kalau Om Yosi sendiri nanti bakal nyanyi nggak? Sepertinya saya Menyanyi, asik. Berapa lagu nih Om nanti yang siap akan dinyanyikan? Ini 7.
7 lagu. Kalian harus dengerin. Kira-kira tampil jam berapa nanti kalau Om Yosi, dan nama bandnya apa Om? Band saya namanya Rolling Door. Rolling Door. Rolling Door. Oke, pintu rolling. Geser, pintu bergerak. Itu yang Naik turun. Oke. Jadi Rolling Door itu akan menampilkan 7 lagu. Kira-kira seperti itu. Jam berapa perkiraannya Om? 3-4 kira-kira ya. Oh, sore nggih, jam 3 sampai jam 4 sorean. Jadi untuk Pesona Inspira yang pengen melihat penampilannya Om Yosi dari band Rolling Door selaku juga pengelola WRC, bisa langsung datang ya Om ya? Betul. Bisa langsung datang ya? Datang. Oke, gratis apa bayar kalau nonton Om Yosi? Nontonnya gratis. Nontonnya gratis, tapi maksudnya berapa? maksudnya cuma bayar tiket parkir aja, nggak bayar ya. Oke, terima kasih banyak Om Yosi atas waktunya. Baik, Pesona Inspira, saat ini Valia masih ready bersiaran dari Taman Rekreasi Kalihangat, dan di event ini juga Pesona Inspira sudah disiapkan banyak sekali tenda jajanan. Jadi kalau Pesona Inspira pengen jajan-jajan ya, ada banyak banget. Ada mulai dari wonton, terus juga ada kopi, ada juga macam-macam jajanan cemilan lainnya. Jadi Pesona Inspira harus banget datang ke sini, karena Pesona Inspira modalnya cuma bayar tiket parkir doang. Nonton eventnya atau nonton konsernya tuh gratis. Dan acara ini juga tentunya berkat kerjasama atau sinergi dengan Diskominfo Wonosobo. Sekarang kalian gantian ngajakinnya sama orang Diskominfo ya. Walaupun nih kalau Pesona Inspira ngelihat wajahnya langsung, ini lebih kayak apa ya? Kayak artis Wonosobo, bukan Diskominfo Wonosobo. Halo, spill dulu suaranya. Mungkin Pesona Inspira ada yang hafal ya sama suara satu ini ya. Coba diperagakan dulu dong yang sebelumnya. Dirimu itu kan biasanya kan membawakan berita gitu kan. Oke, selamat siang 92,1 Radio Pesona. Selamat siang Pesona Inspira di Wonosobo dan di Bandung berada. Halo. Oke, akhirnya Pesona Inspira bisa nebak nih ya. Wah, ini nih suara khasnya personel Web TV dulu nih. Yes. Ada Mbak Nana nih yang saat ini sudah bergabung dengan bidang IKP di Diskominfo Wonosobo. Betul ya Mbak? Betul sekali. Tadinya kita selalu kerjasama yang deket banget gitu ya, sama Web TV ya. Kali ini kita kerjasama yang agak ya masih dekat juga sih. Masih dekat juga dong ya. Masih satu halaman kita ya. Iya, masih satu kantor. Oke, sebagai perwakilan dari Diskominfo Wonosobo, ada tujuan khusus nggak sih kenapa akhirnya bersinergi dengan komunitas Wonosobo Rock City dan bergabung dengan event Rock and Ride Festival? Iya, tentu Diskominfo Wonosobo ini kan corongnya pemerintah gitu ya, dalam mensosialisasikan apapun, misalkan program-program pemerintah ataupun mungkin edukasi, komunikasi, informasi, semuanya ini lewatnya Diskominfo. Nah, kita sebagai corongnya Pemkab nih harus bisa masuk ke ranah apapun atau di segmen apapun, baik dari ranah pemerintah sendiri, organisasi, komunitas, termasuk komunitas WRC ini. Salah satunya kita mau memberikan sosialisasi tentang digital kali ini. Oh, literasi digital. Oke, jadi kerjasama saat ini sebagai bentuk kehadiran dari pemerintah daerah dalam mendukung event-event, merangkul komunitas-komunitas sekaligus juga memberikan literasi gitu ya. Betul sekali. Jadi sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Satu event bisa ngerjain banyak kerjaan langsung ya. Jadi kalau yang masyarakat, contohnya nih para rocker datang ke sini ataupun masyarakat umum terus nggak tahu kalau tentang literasi digital, kita buka stand di sini biar mereka itu lebih melek tentang literasi dunia digital yang saat ini ada. Oke, kebanyakan ya kisah-kisah di Wonosobo yang terkait literasi digital tuh apa sih Mbak Nana? Mungkin ada kasus-kasus tertentu yang menurut kacamata Diskominfo, oh ternyata orang Wonosobo tuh banyak yang belum tahu soal ini loh, harus seperti ini loh, kayak gitu. Banyak banget. Jadi kita ini menemui banyak banget kasus ya selama ini ya, mulai dari penipuan online, kejahatan online, semua. Memang dunia digital ini sangat penting ya kehadirannya gitu. Tapi banyak yang menyalahgunakannya, termasuk dalam
kejahatan online dan penipuan online tadi. Nah, makanya Diskominfo hadir melalui berbagai segmentasi masyarakat, termasuk melalui komunitas WRC atau Wonosobo Rock City ini untuk merangkul masyarakat agar lebih waspada dan aware terhadap kejahatan dan juga penipuan online tersebut. Nah, kita bentuknya nih, kita sudah hadir di sini menjadi salah satu stand atau booth yang menyediakan sarana edukasi. Oke. Jadi penasaran nih, boothnya sarana edukasi. Jadi di dalam boothnya Diskominfo ini ada apa aja? Mungkin bisa di-spill dulu. Ini kita sebenarnya kemarin udah agak underestimate ya, nanti ada yang datang sebut nggak ya? Ternyata dari tadi ramai banget. Ramai banget ya, belum sempat istirahat ya makanya. Karena ternyata nih dari jauh aja orang selain fokus ke konser, ke motor gitu, fokus juga ke satu kotak warna-warni gitu di depan stand kita yang mungkin menarik banget gitu ya, dari tadi ramai dikunjungi. Jadi kita ada permainan ular tangga. Ular tangga generasi cakap digital begitu. Jadi di dalamnya kita main ular tangga gitu, ada dadu, boneka dadu, terus tapi yang kalau kita biasanya ular tangga kan pakai pion ya. Nah, ini kita pakai manusianya. Jadi yang jalan ke kotak-kotak nambah angka kita adalah manusianya. Setiap kotak itu Mbak Sari ada ini ada tentang edukasi digital. Artinya kita tuh nge-game, tapi sambil nge-game tuh malah dapat edukasi ya. Karena di papan dari ular tangga itu banyak informasi tentang literasi digital. Contohnya misal masyarakat Wonosobo ada yang belum tahu nih media sosial resmi Pemkab apa sih, kan Wonosobo hebat tuh. Ternyata masih ada yang belum tahu. Terus dari ini dia stop di kotak yang itu, dia harus follow Wonosobo hebat. Terus kalau mau menyampaikan pengaduan kemana, kalau mau cari informasi kemana, termasuk ada juga kotak Radio Pesona dan juga web TV di situ. Jadi harus follow, subscribe, dengarkan, nonton, like, share dan lain sebagainya. Oke deh, ini boothnya nih bakal sampai malam atau enggak? Untuk Pesona Inspira yang belum gabung mungkin kan ada yang bisanya malam atau sore. Kira-kira sampai jam berapa? Sampai jam 5 aja. Sampai jam 5 aja. Betul. Jadi kalau yang masih ada di luar nih, mending buruan datang ke sini ya, ke Kalianga, terus mampir ke boothnya Diskominfo sebelum kita close booth ini. Oke, jadi Pesona Inspira kita masih punya lumayan beberapa jam ke depan ya kalau mau main ke boothnya Diskominfo ya. Selain tadi booth literasi digital, ada satu lagi dari Diskominfo yaitu booth Ayo Promo. Booth Ayo Promo. Apa itu Mbak Nana? Mungkin bisa dijelasin singkat. Itu adalah booth untuk memberikan memberikan edukasi tentang Ayo Promo, di mana Ayo Promo ini adalah selamat siang sebagai sellernya Oke, baik. Jadi para UMKM yang ingin dipromosikan secara gratis bisa gabung di Ayo Promo. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Nana untuk informasinya. Dan selaku perwakilan dari Diskominfo Wonosobo, semoga kita bisa ngobrol lagi. Terima kasih Nana. Oke, Pesona Inspira, terima kasih banyak. Kalian talk show dari Taman Rekreasi Kaliangan, dan tentunya event Rock and Ride Festival masih terus berlangsung. Ada aku juga di mana jangan menemani sampai dengan sore hari nanti. Iya, pokoknya sampai sore-sorenya nggak boleh. Belum. Kalau bisa kita ditambahin. Lanjutkan. Duitnya. Iya, pokoknya Duitnya aja. Ya, wah ini namanya juga teman-teman dari CB.